Karena tuntutan orang tua, anak ini jadi stres dan depresi. Why? Kok bisa? Yes, let's go. Mari kita bahas. Hey yo, what's up man? Welcome back to Jaga Channel. Sebagai orang tua, selalu memberikan nasihat yang baik dan juga motivasi dan keinginan dari orang tua tersebut untuk memberikan keyakinan kepada sang anak. Namun kali ini ada hal-hal yang menarik yang perlu kita bahas, di mana orang tua ini selalu menuntut pekerjaannya, selalu menuntut untuk bisa menyelesaikan perkuliahannya dan untuk sukses ke depannya. Mau tahu seperti apa? Impian sangat penting, dan impian itu membawa hidup kita bisa mencapai kesuksesan, titik puncak yang memang betul-betul ingin kita raih di situ. Pembahasan kita kali ini, impian tidak didukung orang tua. Punya pengalaman yang tak menyenangkan atau tak terlupakan soal pertanyaan kapan? Hei, kapan kamu sukses? Kapan, dan kapan? Kamu sukses kapan? Mau suksesnya kapan? Ya, kata kapan memang bisa menjadi kata yang cukup bikin hidup nggak tenang pada diri kita atau bahkan pada seorang anak. Seperti kisah sahabat female yang disertakan di Google, kita bakal melihatnya bahwa pada dasarnya kamu nggak pernah sendirian menghadapi kegaulan atau kecemasan karena pertanyaan tersebut. Why? Ya, sukses, kata yang menggiurkan, yang diadambakan dan menantang diri untuk membuat kita menjadi orang yang berhasil. Bahkan tak kalah ternyata di balik kata sukses, kata yang menunjukkan diri kita itu kapan sukses, di balik itu ada tekanan, guys. Sudah lebih 29 halaman buku yang dia coret-coret dengan mengutip kata sukses. Bukan tentang semangat untuk meraihnya, namun tentang bagaimana kejamnya kata itu ketika dilontarkan kedua orang tuanya. Nah, ini kisahnya ada seorang yang kuliah dan waktu itu didukung oleh orang tuanya. Namun dia berprinsip lain. Ternyata dia tidak suka dengan tuntutan orang tuanya. Ya. Saya tahu dan saya tidak mau memproteskan mereka secara langsung karena takut ujaran yang nanti saya lontarkan malah berbalik menyakiti mereka atau membuat mereka semakin yakin bahwa saya harus dipaksa untuk terus cepat sukses. Ya. Orang berpikir langkah saya untuk menulis buku harian sangatlah konyol. Jadi anak ini menulis buku harian setiap harinya. Di situ dia memberikan curhat hatinya, kehidupannya sehari-hari tanpa berkomunikasi kepada orang. Namun dia selalu tulis di dalam buku hariannya itu. Di umur yang ke-18, mengapa tidak bernegosiasi? Begitulah tanya seorang kepada saya. Begitulah tanya salah seorang kepada saya. Jadi ada orang lain bertanya kepadanya, kamu kan umurnya sudah 18 tahun. Kenapa kamu tidak bernegosiasi? Artinya kamu sudah dewasa, kamu bisa memilih dan kamu bisa menceritakan kepada orang tua. Namun dia tidak ngomong ke orang tuanya tentang isi hatinya. Jadi anak ini tidak sama keinginannya terhadap orang tuanya. Jadi keinginan anak ini adalah menjadi seorang penulis. Sama halnya seperti hobi tadi. Memang anak ini hobinya menulis dengan cerita pendek serta tulisan-tulisannya setiap harinya. Berawal dari kebiasaan, namun dia ternyata menyukai hal itu. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya tidak menyetujui anak tersebut. Ya, alasan yang diberikan orang tua tersebut kepada anak ini adalah karena seorang penulis itu gajinya kecil sekali. Inilah yang mendefinisikan sukses dari mereka, yaitu finansial. Mereka kemudian mencontohkan pengusaha yang sukses seperti dosen, para pejabat, dokter, dan lain-lain. Ketika disodorkan kata-kata seperti itu, saya sekali juga membela diri dengan mengatakan bahwa saya butuh protes untuk meraih kesuksesan. Kalau tahu jawabannya, yang mereka berikan apa? Kalau seperti itu, keburu meninggal. Ya, what? Jawabannya mengerikan sekali. Begitu jawaban mereka yang kemudian membuat anak ini dalam menentukan pilihannya. Dia pernah menjadi mahasiswa di salah satu institut seni di Indonesia dengan jurusan kriya seni. Awalnya, anak ini sangat menyukai bidang kriya seni jauh sebelum dia mendaftar dan diterima. Namun kemudian pilihan itu menjadi bumerang bagi anak tersebut. Kenapa? Seiring dengan bertambahnya tekanan yang harus anak tersebut hadapi. Pilihan itu awalnya ditolak oleh orang tua sebab mereka berpikir bahwa menjadi seniman gajinya sama sekali dengan menjadi penulis. Ya, jadi guys, di sini gue bakal jelasin. Jadi anak ini pernah belajar di Universitas Institut
pria yang berada di Indonesia. Lagi-lagi ternyata orang tuanya tidak menyetujui dari kemampuan, dari minat, dari hobi yang dimiliki anak tersebut. Tidak menyetujui. Karena memang untuk menjadi seniman itu sama penulis itu sama-sama. Tidak jauh beda, gajinya kecil. Dan kata-kata itu, anak itu jadi berpikir bahwa ternyata kedua orang tuanya sepertinya tidak pernah menghargai keberhasilan kecil yang dia alami, baik di perkuliahannya. Alhasil, ia memutuskan untuk berhenti berkuliah. Jadi anak ini pun berhenti untuk berkuliah, guys. Anak ini juga merasa bersalah dan membenci dirinya sendiri. Dan anak ini keluar masuk rumah sakit demi menanggung sakit karena ia itu mengidap penyakit sinusitis. Belum lagi karena saat masih berkuliah, anak ini mengalami kecelakaan motor. Anak ini pun putus asa dan menganggap dirinya itu sama sekali tidak berguna. Akhirnya terperangkap di dalam ruang gelap yang dinamakan depresi. Nah itu gengs. Jadi ternyata anak kuliah itu ternyata bisa depresi. Bukan hanya banyaknya tugas, tapi karena memang menanggung beban tuntutan dari orang tua tersebut. Oh, kamu harus kuliah, kamu harus menjadi orang hebat. Kamu keluar kuliah dan nanti kamu akan menjadi orang yang berguna. Dan tidak boleh kamu nanti nganggur-nganggur. It's okay. Memang saya rasa semua keinginan orang tua memang seperti itu. Tapi ternyata di sini ada kisah-kisah yang memilukan. Ternyata ada seorang anak yang memang ke sana karena bisa saja satu bukan bidangnya, kedua karena tidak ada keinginannya, dan juga bisa dengan hal-hal lain. Itu gengs.